Yang perlu saya kenalkan adalah Mbak Evi. Mbak Linda jangan cemburu ya. Ya, Mbak Evi ini asalnya dari Madiun, bener Mbak? Luar biasa, baru pertama kali ketemu langsung tahu loh. Gimana ini Mbak Linda? Oh iya, ada tulisannya, tak tutupi dulu sih. Kuliahnya di Kediri, di kuliahnya Mas Beni. Apa Ben? Oh, keliru. Rahasia. Stain. Jurusan. Oh iya, IAIN ya. Mas. Oh iya, mohon maaf, IAIN. Jurusannya Ilmu Komunikasi Grafis. Nanti saya jelaskan ya jurusannya ilmu komunikasi loh ya. Terima Ya. kasih. Mbak Evi ini duta wisata Madiun. Terus Luar biasa. duta narkoba. Wah, jangan sampai Anti. kena narkoba ya. Anti ya. Deng lali aku. Apa Anti ya? narkoba. Ya tuh Mbak. Nek kena narkoba ini penjara aku mas. Biasa stand up ya? Mbak Evi ini juga MC, WO juga sudah puluhan tahun. Belum lahir sudah WO. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Mbak Evi. Kita akan praktek ya Mbak. Nanti juga ada door prize ya Mbak. Ya. iPhone, hadiahnya ada iPhone. Oke, terima kasih. Sertifikat tanah. Dan teman-teman, rencananya kita akan membuat wedding organizer bersama teman-teman pemuda. Ya, meskipun belum terbentuk, kita sudah dapat 3 job. Ya, sungguh luar biasa. Saya tidak bohong, itu sudah dapat 3 job, tapi belum dibentuk. Ya, nanti minta bantuannya Mbak Evi saja untuk menjelaskan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami berkumpul bersama teman-teman pemuda. Kami akan belajar, berlatih tentang wedding organizer yang dipimpin oleh Mbak Evi. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai Mbak Evi di dalam menyampaikan materi. Berkati kami juga yang akan menerima materi. Kiranya kami dapat fokus, belajar bersama-sama untuk mengembangkan bakat dan talenta kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan acara ini awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Evi. Terima kasih, rasanya seperti stand up comedy ya mas ya. Tepuk tangan sekali lagi boleh? Nah, biar semangat gitu loh ya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sudah sedikit perkenalan ya mas ya. Perkenalkan, nama saya Evi Merdika. Lahirnya perlu nggak? Lahirnya di Madiun tanggal 7 Agustus 1997. Usia saya 23 tahun. Ini Instagram saya, silahkan hari ini yang posting, nanti yang 2 terbaik. Karena saya ini promosi dan kenal Mbak Linda juga lewat Instagram, berarti media sosial harus saya gunakan ya Mbak ya? Setuju kan? Nah nanti yang posting silahkan tag di Instagram saya, nanti saya kasih hadiah. Tapi selain itu nanti juga yang tanya, nanti saya juga akan kasih, tapi cuma ada 5, jadi cepet-cepetan aja ya. Selanjutnya mas. Nah ini pendidikan saya di Madiun semuanya. Di IAIN Kediri saya jurusan Fakultas Usuluddin dan Ilmu Dakwah. Jadi kalau di Kristen mungkin ada teologi Kristen, kalau kita di agama Islam ada Usuluddin, itu adalah dasar agama dan dakwah. Jurusan saya adalah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sangat jauh sekali di dalam ilmu komunikasi, tapi saya kira dulu saya kerja di KUA atau pembantu modern atau di pengadilan agama, tapi ternyata saya kerjanya di Dinas Kominfo Kabupaten Kediri, sangat jauh dari jurusan saya. Ini adalah bukti bahwa kampus tidak akan menentukan kita akan kemana setelah ini. Selanjutnya, ini udah prestasinya nggak usah. Nggak usah. Ayo mas, terus. Nah ini untuk pengalaman kerja saya. Saya bekerja di staf Dinas Kominfo Kabupaten Kediri tahun 2019 sampai sekarang. Di bidang PIK, pelayanan komunikasi dan informasi. PIK, pelayanan informasi dan komunikasi deg-degan, di Humas. Dan juga kalau misalnya teman-teman semuanya, Mas Mbak,
tahu di Simpang Lima Gumul ada foto wanita bertiga, itu bukan DPRD, itu kita dari bidang humas. Saya yang di tengah biasanya pakai hijab, baju warna merah. Kalau di Kominfo itu biar semuanya sama, saya pakai hijab, terus kemudian dua teman saya nggak pakai hijab. Itu memang dibegitukan. Terus kemudian wedding organizer saya pertama kali tahun 2017 semester 4 itu di PT Sultan Ningrat Persada, itu di Surabaya lokasinya. Kemudian as wedding organizer tahun 2017 sampai sekarang itu tahun semester 4 waktu saya masih kuliah. MC-nya 2018 sampai dengan sekarang. Kalau untuk MC wedding dari tahun 2019 juga. Fasilitator khabradroots.com itu ada Instagramnya, itu adalah sekolah public speaking dan broadcasting di kota Surabaya. Karena memang saya itu awalnya dari Surabaya, bukan dari Surabaya ya, mengawali karir di Surabaya, jadi semuanya juga di Surabaya. News Presenter sampai sekarang, digital marketing di Indosat kantor Surabaya, itu program kerja seru Indosat, tapi sekarang sudah tidak, itu sebelum di staf Dinas Kominfo. Jadi kalau misalnya teman-teman mampir ke Dinas Kominfo, nanti insya Allah pasti ketemu saya di hari Senin sampai dengan Jumat. Udah itu aja kenalannya. Nah, dilanjutkan, ini adalah beberapa kegiatan saya di bidang WO ya. Jadi ada nggak sih teman-teman kepikiran kalau sebuah perencanaan pernikahan itu ternyata direncanakan biar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan atau dengan konsepnya. Nah, untuk WO sendiri boleh dilanjutkan nanti kalau kecepatan PPT-nya biar cepet aja, nanti kita langsung tanya jawab dan langsung ke praktek ya. Nah, WO itu sebenarnya dibagi dua. Kadang-kadang orang itu kalau tahu WO itu kayak kepikirannya gini, wedding planner sama wedding organizer apa sih bedanya? Kalau wedding planner itu kita membantu dari awal sampai akhir. Jadi kita proses budgeting. Misalnya ini ada Mbak Linda punya budget 70 juta. Ya apa caranya aku iso nikahan di gedung dengan uang 70 juta itu, dari vendor, mua, fotografi, dokumentasi semuanya, atau mungkin tambah catering. Nah, kita bisa mengusulkan di beberapa vendor-vendor yang ada di Kediri, terus kemudian hotelnya, gedungnya, semuanya, sampai fitting baju, terus kemudian photoshoot dan lain sebagainya, kita semuanya yang atur untuk waktunya. Biasanya klien ini berada di luar kota, jadi tidak di Kediri seperti itu, atau mungkin banyak sekali kesibukan, akhirnya tidak bisa mengatur untuk semua. Jadi pasrah, istilahnya Boso Jawa, pasrah bongkoan, ya apa caranya aku dapat semuanya. Nah, kalau wedding organizer sebenarnya hampir sama dengan wedding planner, namun ini mencatat dan menangkap hasil pertemuan tak hanya di Sultan Ningrat, wedding planner akan memberikan pertimbangan dan rekomendasi tentunya disesuaikan dengan konsep dan termasuk pendataan budget. Biasanya kalau kita nggak pakai wedding planner, kadang-kadang orang merasa kalau pakai wedding planner itu bakalan naik harganya. Tapi justru di akhir ternyata dekorasi yang dipesan seharga 15 juta kok bisa naik seharga 20 juta. Nah, itu yang perlu, kenapa butuh seorang wedding planner. Sebenarnya diri kita sendiri sebelum merencanakan pernikahan bisa kok nggak perlu pakai jasa. Dengan apa? Dengan mengetahui terperinci dari vendor-vendor itu. Selanjutnya Mas boleh. Nah, one day service. Artinya tim WO ini akan mengurus saat hari H, tapi bukan berarti mereka tidak akan pernah tidak ada persiapan. Tetap saja ada tugas mereka di saat mereka persiapan. Hanya saja untuk pemilihan vendor semuanya diurus sendiri. Nah, ini bedanya wedding planner dengan WO di satu hari itu beda. Jadi kalau wedding planner itu semua budgeting dan all vendor, tapi kalau di WO satu hari saja di hari H, kita tetap ada meeting all vendor juga, namun istilahnya kita tidak mengetahui tentang budget. Jadi nanti kalau misalnya ada resiko kenaikan harga ataupun tidak sesuai dengan budget atau komplain dari klien ke vendor, kita tidak bertanggung jawab seperti itu. Silakan dilanjutkan. Nah, sebagai seorang WO sendiri, kalau saya itu terbiasa sebagai seorang duta wisata, saya tidak akan pergi atau berangkat bekerja tanpa tahu baju apa yang harus saya gunakan. Kemudian
karena kita itu terbiasa, kalau saya terbiasa di Surabaya dengan kalau misalnya ada Jawa saya harus bisa pakai konde, kemudian saya juga harus menggunakan pakaian adat Jawa seperti itu, meskipun kita banyak sekali gerak seperti itu. Tapi kalau di Kediri aja biasanya menggunakan jas warna hitam, dalaman putih, atau mungkin nanti kalau lokasi atau venue-nya di luar ruangan kita bisa pakai hem putih atau celana chinos kayak gitu. Tergantung konsepnya aja dari acara. Good looking, cekatan, ramah ini adalah menjadi poin penting ketika teman-teman semuanya pengen buka jasa WO ya. Karena apa? Karena kita nanti akan bertemu dengan keluarga. Semenyebalkan apapun keluarga, biasanya nih ya, yang sering sekali terjadi antara WO dengan keluarga itu adalah percekcokan dengan bude, pak de, bapak, ibu gitu. Jadi kliennya itu, mas mbak aku pasang sama gini, pengennya A, tapi keluarga dari mempelai itu pengennya B. Akhirnya di akhir acara, di pas acara itu beda semuanya. Ada waktu saya tuh waktu ada acara itu biasanya mulai acara akad atau pemberkatan itu jam 7 atau jam 8 sudah sampai venue kita mulai acara. Tapi ada juga Pak Dene apa Tante ini sedang dalan ya kan, akhirnya kita harus menunggu seperti itu. Nah itu kita harus bagaimana caranya, apapun yang terjadi klien itu adalah raja karena kita adalah menjual jasa. Jadi harus bagaimana caranya kita harus tetap bersikap ramah kepada siapapun, meskipun sebagai WO kita pegang hati itu sudah judek, males kan, ngerungok nih, baca chat udah banyak sekali, kemudian kita belum dikomplain vendor, terus satu hari kadang kita ada beberapa lokasi seperti itu, tapi tetap harus moodnya baik. Menjadi contoh saat acara, nggak mungkin kan kalau WO duduk-duduk aja. Nah karena kita kan jualan jasa, jadi kita juga harus bisa menjadi contoh saat acara. Seperti itu sebenarnya untuk tulisannya agak typo, mohon maaf ya. Selanjutnya mas. Nah ini dari bagian wedding WO. Ketua WO atau project manager ini bisa ditangani pemilik WO itu sendiri atau sebagai ketua tim WO. Ini adalah bertanggung jawab di segala acara, di semua keseluruhan acara. Mulai meskipun nanti di belakangnya ada tim-tim tersendiri, tapi kita yang akan istilahnya satu pintu dengan klien dan juga vendor. Mulai nanti koordinasi kapan kita akan kumpul, kemudian rundown acara, konsep acara yang dibawelin klien setiap hari, tiap malam, bingung kuku warna apa, hennaku warna apa, bajuku warna apa. Biasanya kan seperti itu. Biasanya wanita itu kalau sudah milih gitu ya, meskipun saya belum pernah menikah tapi seperti itu biasanya, mbak aku cocokkan pakai baju ini atau ini ya, padahal udah dipilih warnanya biru tapi masih aja tetap nanya kayak itu. Wanita seperti itu. Nah itu nanti tugasnya project manager nanti yang akan bagaimana caranya untuk memberikan solusi ketika klien bertanya banyak hal. Biasanya seperti ini, mbak aku di hitungan Jawa akad atau pemberkatanku di hari Jumat, tapi masalahnya koncoku kantor ini tekonnya dino minggu, ya apa ya caranya acaranya biar tetap jalan. Seperti itu juga ada. Pokoknya kita sebagai penanggung jawab intinya. Terus pendamping CPW atau calon mempelai wanita, ini adalah bertugas untuk mendampingi mempelai wanita. Jadi mempelai wanita ketika project manager sudah memperkenalkan tim-timnya, itu ada beberapa turunan tim. Nah ini nanti ketika teman-teman mau jadi WO atau profesional di dunia WO, ini bisa diurutkan, nanti saya kasih softwarenya dan juga untuk bisa di-copy sendiri, bisa dipelajari bersama dengan rundown acaranya. Nah pendamping CPW ini tuh mulai menemani sebelum pra-acara. Jadi setelah dikenalkan, biasanya hampir 1 minggu udah dikenalkan, kita tiktokan dengan klien agar klien itu merasa nyaman dan kita bekerja seperti saudara. Jangan sampai klien itu merasa kita sebagai orang lain, karena kita dipercaya di situ. Jadi istilahnya kita ini sudah dipercaya, dijadikan perwakilan untuk mengatur acara. Jadi semuanya harus anggaplah klien itu sebagai saudara kita. Jadi jangan sampai kita ada batasan gitu. Meskipun sebagai freelancer WO ini kan kadang-kadang ada yang masih kuliah atau saya punya pekerjaan sendiri, tapi chat klien itu jangan sampai harus menunggu sampai 1 hari, 2 hari kayak gitu. Fast respon aja. Jadi ketika klien chat ya udah. Makanya saya punya 2 handphone, itu handphone untuk pertama untuk kerjaan, yang kedua untuk melayani semua chattingan klien. Dan kita harus tanggap sekali kepada klien, kita harus bertanya, mbak kurang apa, ini kurang apa, namanya WO. Kita memberikan solusi, jangan sampai klien tanya dulu, kita yang harus aktif bertanya. Pokoknya terus setelah itu nanti ketika make up mulai jam 4, berarti kita harus morning call. Namanya morning call untuk muanya, dokumentasi, klien sendiri. Ketika datang ke lokasi rumah, biasanya di rumah atau di hotel,
itu tanya, Mbak sudah makan belum? Mbak bajunya mana saya tata ya? Mbak mas kawinnya mana? Itu nanti kayak mas kawin atau mungkin kalian udah melakukan prosesi akad nikah sebelumnya, tanya buku nikahnya di mana, terus kemudian seserahnya di mana, bajunya di mana, sandalnya di mana. Itu nanti gunanya untuk beauty shoot. Jadi setelah di make up biasanya nanti tim dokumentasi akan nge-shoot sendiri. Kita juga saat itu kita yang ada di rumah, jadi tim WO tidak tahu koordinasi lainnya. Istilahnya pendamping CPW sama CPP ini adalah wajahnya dari WO tersebut gitu loh. Jadi bagaimana cara kita menservis klien, bagaimana cara pembawaan diri kita, kan kita berhubungan dekat bukan hanya dengan klien tapi dengan pihak keluarga juga. Kita tahu nih di rumah kayaknya venue ini yang lebih bagus untuk dijadikan beauty shoot gitu. Nah, seperti itu nanti sampai koordinasi jalannya acara menuju prosesi acara tersebut. Biasanya pendamping CPW itu selain membawa tisu, air minum, keperluan klien seperti handphone dan lain sebagainya. Jadi dia anggap itu adalah asisten pribadinya. Begitupun dengan CPP, calon mempelai pria, pendamping CPP ya. Kenapa namanya pendamping CPW sama CPP? Karena itu kebanyakan klien dari kami itu belum menikah. Jadi kita panggilnya itu lebih gampang. Tapi ya nggak mungkin kalau di depan klien ya jangan sampai kita bilang CPW sama CPP, tapi bilangnya Mas, Mbak, seperti itu ya. Harus hafal dan tahu nama klien lengkap, saudara, kedua orang tua itu harus di luar kepala gitu. Jangan sampai waktu kita ada di sana kita nggak tahu kalau wajar lah kalau belum tahu bapak ibunya karena belum bertemu. Tapi kan di situ ada ragam acara, ada biodata klien tersebut, jadi harus tahu. Selanjutnya koordinator keluarga CPP CPW. Nah ini tergantung acaranya juga. Kalau misalnya acaranya besar dan koordinator keluarga ada yang dari luar kota, biasanya kita menurunkan beberapa tim untuk mengkoordinasikan. Nah ini kenapa dalam kurung saya tulis urutan patwal ya. Biasanya itu kalau klien-klien seperti DPRD, Bupati, di lingkungan Pemda, perbankan, ataupun di lingkungan satker lain atau apapun lah, pengusaha pun banyak sekali yang menggunakan patwal. Karena patwal ternyata itu bekerja di dunia WO itu kita bukan hanya membahas tentang klien dan acara, tapi ternyata tentang perizinan gedung, kemudian juga dengan satuan satgas kalau COVID sekarang lagi COVID itu bagaimana perizinannya, kemudian koordinasi dengan parkir juga, karena nanti kita akan mendatangkan banyak orang, banyak juga tamu-tamu dari luar kota. Jangan sampai kita juga kalau misalnya acara di rumah kan kita juga harus berpamitan dengan tetangga-tetangga sebelah ya, seperti itu. LOMC, lanjut ini ke acara LOMC. Seorang MC tidak akan bisa berjalan sendirian atau sendirian tanpa ada LOMC, meskipun sebenarnya bisa, tapi pasti bakalan riweh. Saya sendiri kalau misalnya tidak ada WO, saya pasti bawa asisten untuk memplaykan lagu dari awal sampai akhir. Jadi nanti opening lagunya ini, waktu mempelai masuk lagunya ini, lagunya ini, gitu. Kalau nggak gitu nanti krik gitu. Kalau nggak, kita koordinasi sama band, tapi biasanya ditugaskan MC, membantu MC menyiapkan games. Nah, asisten MC, buat teman-teman yang jadi asisten MC atau LOMC, kalian harus benar-benar tanggap dan punya ide ketika MC butuh. Kebiasaan kan MC butuh ya, karena saya sendiri juga ketika tahu orang banyak atau audiennya sedikit, apalagi sekarang lagi COVID-19 gitu, mau diajak ngomong apa, kita tiktokan ini, diajak main games apa, oh mbak gini gitu. Atau MC juga, LOMC itu bertugas untuk koordinasi untuk membuat game seperti itu. Terus kalau misalnya di temu manten, ini juga koordinasi dengan ibu adat, kayak prosesi balang gantal, prosesi sindur, terus kemudian prosesi siraman juga seperti itu, prosesi adat Jawa. Kalau di sini kebanyakan adat Jawa ya, jadi mulai dari seperti siraman, terus mulai dari prosesi balang gantal sampai akhir acara sungkeman dan kawan-kawannya, kemudian bubak kawah, mapak besan, itu harus hafal kalau seorang LOMC di dunia WO. Terus koordinasi bridesmaid sama pendamping ini biasanya paling ribet sendiri ketika punya teman di luar kota ataupun teman-teman yang akhirnya molor telat. Nah ini adalah tugasnya LOMC untuk mengkoordinasikan, karena ini kita sudah berada di acara. Jangan sampai nanti yang mereka panitia seperti buku tamu, penjaga software itu akan telat gitu, itu akan memperburuk acara. Inilah pentingnya seorang LOMC. Biasanya LOMC ini dibantu dengan runners juga. Stopper atau area pelaminan terdiri dari naik pelaminan, jadi yang di naik pelaminan, kemudian di tengah di atas pelaminan itu untuk khususnya untuk mengatur foto, sama di bawah pelaminan.
Jadi untuk yang di bawah pelaminan ini mempersilahkan, silakan tamu, terima kasih banyak, atau dikasihkan ke VIP kalau misalnya ada ruang VIP-nya untuk makan. Nah untuk stopper ini juga akan membantu koordinasi. Biasanya biar saya nggak kebanyakan tim itu, koordinator keluarga CPP CPW ini saya gabung sebagai pendamping CPP sama CPW. Nah stopper atau area pelaminan ketika CPP sama CPW itu kan tugasnya menemani kedua mempelai ya. Jadi saya gabungkan juga sebagai stopper dan juga area pelaminan. Jadi langsung. Jadi mereka yang biasanya sebagai CPP ataupun CPW itu kerjanya double. Dan karena kita freelancer jadi terkait fee pun juga pasti akan beda gitu. Ketika teman kalian bekerja jam 3 pagi, nggak mungkin dong kita yang datang di acara akan sama seperti itu. Biasanya CPW-CPP ini yang ramah, yang cekatan, kemudian yang pokoknya seperti itulah. Selanjutnya, tim loading. Nah ini sangat krusial sekali sebagai seorang tim loading itu adalah H-1 mereka sudah bertugas untuk mengkoordinasikan all vendor dari band, kemudian dekorasi, sound system. Kenapa? Catering ya. Jadi pertama biasanya tuh kalau acaranya hari Sabtu pagi kita loading mulai buka itu jam 12 malam. Jam 12 malam kita ke hotel atau ke gedung itu untuk melihat dekor. Ini yang biasanya klien lupa itu adalah dekorasi. Untuk list detail dekorasi kalau pakai jasa wedding organizer pasti dilihatin dekornya ukurannya berapa, bunganya apa aja, fresh flower atau dicampur, kemudian nanti open gate-nya seperti apa, photo booth-nya taruh di mana, biasanya nanti ada layout-nya. Saya bawa contoh buku paduan. Nah, contoh buku paduannya tuh seperti ini. Di sini tuh juga sudah ada, bisa kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Nah ini tuh sebagai seorang WO, entah di gedung, di rumah atau dimanapun, kita harus tahu pertama adalah kamar mandi atau toilet. Kalau ketika ditanya tamu, nggak mungkin kan seorang WO nggak tahu. Intinya kita punya dena sendiri. Kemudian untuk penataan dari dekor, foto booth semuanya itu harus sesuai ini. Jadi biasanya tim loading ini akan berpegang teguh dengan buku atau buku paduan atau semua yang dipesan oleh. Jadi mereka itu cuma datang ngelihatin doang, istilahnya bukan mandori ya, tapi memantau apakah itu sesuai dengan pesanan dari klien. Kemudian kalau band biasanya 2 jam sebelumnya, jadi di pagi hari. Catering juga seperti itu. Sound system biasanya kalau acara pagi jam 6 pagi udah loading. Protokoler, nah ini protokoler ini yang punya VIP, tamu-tamu VIP. Kalau misalnya pengen mendirikan WO biasanya bertemu dengan para pejabat ataupun dengan pokoknya yang dijadikan VIP oleh klien tersebut ya. Kalau misalnya bekerja di perusahaan atau pimpinan-pimpinan atau keluarga yang dijadikan VIP, ini nanti tugasnya adalah mengantarkan ketika banyak sekali tamu yang sedang menunggu untuk naik ke atas pelaminan. Tugasnya protokoler itu biasanya di buku paduan tuh sama kalian udah ditulisin gini, VIP nomor 1 atas nama Bapak Bambang, koordinator apa gitu kan. Jadi kita kan filenya pakai HT. VIP 1 dibawa oleh Evi, VIP 1 dibawa oleh Evi, sampai di atas pelaminan, sampai si LOMC itu membaca siap VIP 1 atas nama Pak Bambang disounding sama MC. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bambang selaku koordinator bla bla bla. Kami terima kasih atas doa restu dan kesempatannya udah hadir di acara pernikahan siapa. Oke, di foto cekrek, habis itu yang turun pelaminan diarahkan ke meja VIP. Atau kalau misalnya nggak ada meja VIP karena sekarang kita lagi pandemi kan, nah itu yang penting disounding aja. Karena tidak mungkin ketika mungkin dari yang bersangkutan pemangku hajat mendatangkan seseorang atau seorang pimpinan atau yang dihormati atau tokoh masyarakat untuk tidak disounding gitu ya. Istilahnya kita sebagai pemangku hajat matur suwun banget atas doa restu. Nah itu koordinasinya protokoler, LOMC dan juga dengan MC. PIC catering ini juga sangat penting sekali. Ini adalah untuk mendistribusikan catering. Jadi katakanlah misalnya akad temu resepsi. Itu dari akadnya jam 7 pagi, temunya jam 9, resepsinya jam 1 siang. Kita pesen catering 450 misalnya seperti itu. Nah, inilah tugas PIC catering, memastikan bahwa loading catering itu tidak ada makanan yang basi, tidak ada makanan yang sia-sia. Jadi misalnya gini, kan di buku tugasnya project manager kan untuk mendata semuanya. Di buku gini, di prosesi akad nikah atau pemberkatan itu hanya ada 50 orang. Oke, 50 orang
soto, 50 orang pastikan soto, oke sudah disiapkan. Untuk temu manten nanti ada 20 orang, siapkan temu manten. Ketika pas acara, kalau sekarang pandemi itu dibagi 3 sesi, sesi pertama, kedua, dan ketiga. Pastikan catering itu ada di tempatnya dan jangan sampai kehabisan. Karena takutnya nanti ketika ada untuk budgeting catering, kalau wedding planner udah dibantu. Kalau WO untuk yang 1 hari, itu kan klien sendiri yang akan mengatur pemesanan catering tersebut. Jangan sampai di jam sesi ketiganya catering itu udah habis gitu, atau catering basi. Karena pernah kejadian waktu itu saya di WO-an di salah satu restoran di Kediri, dan ternyata itu cateringnya karena kita itu nggak ada prasmanan jadi langsung dibawa, ternyata sambelnya itu mambu. Itu sudah menjadi PR WO, kenapa ini mambu? Ini PIC cateringnya kemana? Itu pasti dia nanti akan mendapatkan hisab surga neraka ya. Seperti itu, jadi jangan sampai seperti itu. Oke Mas, silakan dilanjutkan. PIC buku tamu, souvenir, dan pundi ini juga sangat penting sekali. Kenapa yang sudah jaga buku tamu harus ada yang menjaga? Kenapa yang sudah ada souvenir kenapa harus dijaga? Ini adalah hitungannya nanti sama klien. Klien mengeluarkan souvenir 450 dengan buku tamu 300. Nah ini pasti ada sisi. Kita nggak akan pernah tahu latar belakang klien itu seperti apa, karena mungkin sebagai seorang WO kita hanya bertemu maksimal 5 kali. Jadi kan hanya bertatap muka 5 kali, apalagi yang 1 hari selesai di hari H, mungkin kita ketemu 3 kali ketika final meeting, terus kemudian loading, sama di hari H. Kita nggak akan pernah tahu latar belakang klien itu seperti apa, sifatnya seperti apa. Jangan sampai nanti permasalahan souvenir aja nanti sampai di bawah akan menjadi permasalahan seperti itu, atau keluarga. Jadi kalau misalnya ada keluarga dari tamu laki-laki, dicatat tuh berapa orang tamu laki-laki per kepala atau per orang atau bagaimana. Untuk urutannya biasanya menggunakan kartu souvenir seperti itu. Nah itu nanti jadi buku tamu nanti dihitung sama souvenir sama pundi. Biasanya kita dari WO sudah menyiapkan untuk kunci pundi, itu nanti dibuka bersama dengan perwakilan PIC dari pemangku hajat untuk dibuka pundinya bersama-sama. Nanti juga hitungannya ya yang menghitung tetap pemangku hajat, tapi kita akan tetap mendampingi, dan biasanya semua proses itu kita akan video. Jadi ada buktinya. Karena beberapa kali seperti seserahan, kemudian mas kawin, pundi, souvenir ini adalah barang-barang pribadi klien yang jangan sampai itu akan hilang. Karena itu apa ya? Aku sendiri pernah posisi di Kota Madiun itu pernah hampir menghilangkan gelang mas kawin seharga senilai 10 gram. Ya ampun, aku harus mencari uang di mana ini. Tapi ternyata dibawa sama adiknya. Nah itulah kenapa pendamping CPW, souvenir pun di buku tamu ini harus tahu jeli apa aja, jadi difotokan. Ketika kita membawa, misalnya setelah selesai akad atau pemberkatan ya, ditaruh di dalam kamar, itu siapa yang membawa kuncinya? Biasanya dari WO atau dari kakaknya mempelai. Ini taruh sini, foto cekrek, dimasukkan grup. Ini ya Bu, sudah di sini-sini. Karena biasanya pas hari H itu banyak sekali keluarga, semuanya pokoknya datang di situ. Nah itu jangan sampai hal seperti itu. Jadi sekecil apapun kita harus memikirkan. Itulah kenapa WO itu, jasa WO itu wah meknya netok regone luarang, meknya netok 15 juta gitu kan. Ya karena kita punya tanggung jawab seperti itu, dan kita bekerja itu 15 orang, 10 orang, 8 orang tergantung lah. Runners itu nanti yang akan membantu semuanya. Jadi mungkin ada penerbangan balon atau merpati, konventi, terus morning express, hal-hal perintilan-perintilan yang kebutuhan konten seperti itu nanti akan dibantu oleh Runners, dan juga akan berkoordinasi dengan fotografi dan videografi. Sudah Mas? Oke, checklist pra acara dan peralatan WO. Yang pertama adalah konventi, karena konventi ini kebutuhan konten ya. Teman-teman udah tahu konventi belum sih? Sing dor ya, HT untuk koordinasi, name tag, dasi, dan lain-lain. Teks untuk acara meliputi ungkapan kasih sayang, pasrah, terima, teks akad, resepsi, pemberkatan kita yang buat. Kemarin klienku itu tunangan, ungkapan kasih sayangnya juga aku yang buatin. Tanya, Mbak ini kurang apa? Biasanya kan klien, aku maju di depan harus diruduk gitu lah. Itu tugasnya WO adalah untuk membuatkan teks itu. Dan pra acara jangan disia-siakan klien ini untuk diajak, ayo Mbak latihan dulu. Jangan sampai ini acara sekali seumur hidup, nanti klien kok dredeg, kemudian ngomongnya terbata-bata gitu kan. Ya gak enak aja gitu kan, apalagi kan latar belakang klien kita kan beda-beda. Ada yang pede bicara di depan, ada yang gak pede, seperti itu. Balon merpati, kebutuhan klien, obat-obatan, prokes, hadiah, games, hand buket. Nah biasanya kalau lempar bunga itu
bawahnya cuma satu. Nah tugasnya WO ini adalah jabuti dekor. Jabuti kembali dekor yang kayak gitu. Disiapkan aja bunga kedua. Nanti kan setelah lempar hand bouquet kan pasti kita ada photoshoot lainnya kan. Jadi masih ada. Ini aja sih untuk checklist pracara. Lanjutnya mas. Oh udah selesai ternyata. Itu langsung aja saya akan menunjukkan rundown acara ya. Nanti kita eksekusi pertama di nikahnya Mbak Linda ya Mbak ya. Wah. Jadi ini kita sebagai WO-nya Mbak Linda loh, sama Mas Rista. Oh Mas Edi. Pas Evi Edi. Mohon maaf ya Mbak Linda ya. Mas, ini boleh dikeluarkan dulu. Saya akan menunjukkan rundown acara. Sebenarnya dari akad sampai resepsi dulu ya. Kalau misalnya pengen bangun atau setelah ini nanti kita akan berlanjut bisa memproduktifkan diri gitu kan. Ini loh mas kok mati mas? Bisa. Belum bisa ya? Iya, jadi untuk nah ini adalah susunan acara pemberkatan pernikahan ya. Jadi akad nikah pun sendiri kita juga harus berkoordinasi dengan petugas KUA. Jadi pas acara LOMC itu juga harus memastikan bahwa Pak modelnya yang terus kemudian naibnya di mana. Kalau biasanya setelah pemberkatan itu baru pencatatan buku nikah ya Mbak ya. Ya, itu juga kita koordinasi. Nah, setiap gereja itu beda. Katolik, Protestan itu beda pemberkatan. Nanti kita koordinasi dengan pendeta. Biasanya saya koordinasinya langsung dengan panitia atau dengan pendetanya langsung. Ini adalah susunan acara pemberkatan. Jadi kita meskipun mungkin teman-teman selain sering sekali melihat prosesi pemberkatan, tapi kita sebagai WO kita harus menyiapkan apa saja yang dibutuhkan klien saat pemberkatan, seperti itu. Jangan sampai panitia yang ada di gereja itu mereka membantu menyiapkan, nggak apa-apa membantu menyiapkan di pra acara, tapi karena kita sudah pakai jasa WO, semuanya kita harus menyiapkan. Jadi kalau misalnya pemberkatan mulainya biasanya jam berapa? Jam 8, jam 9, kita harus tahu nih, kalau misalnya klien ada yang minta hari Minggu, sementara hari Minggu itu sendiri digunakan untuk ibadah juga, seperti itu. Nah itu adalah kita kalau udah pakai jasa WO, kita yang harus berkoordinasi dengan bapak pendetanya, kemudian kita juga harus tahu aja di mana itu nanti tamunya berapa, yang ikut pemberkatan berapa orang, protokol kesehatan juga sekarang lagi COVID, itu urutan rundown acaranya pemberkatan. Saya rasa teman-teman sudah tahu semuanya. Kalau di Islam, di akad nikah kita ada prosesi pengalungan melati, pemberian air putih, ungkapan kasih sayang. Biasanya untuk ungkapan kasih sayang sendiri ada yang request dimintakan dibuatkan sekalian, atau mereka yang akan membuatkan, atau mereka yang akan dibuatkan gitu. Nah inilah ini adalah vendor list untuk vendor ya. Kalau di wedding planner seperti ini teman-teman, ini adalah kerjasama kita. Biasanya itu ada paket bundling ya kalau di Kediri itu dengan dekorasi apa-apa gitu. Nah inilah kita harus menulis dekor, gambarnya dekor seperti apa, kelihatan ya. Nah ini peralatan acara, biasanya peralatan acara itu price listnya 500.000 sampai 1 juta. Untuk MC juga seperti itu, ada yang 500.000 sampai 1 juta tergantung seperti apa pilihan kliennya juga dan budgeting juga. Sound system, konsep, dekorasi. Nah inilah kenapa butuh dihitung ya, ini tambahan di luar dekorasi paket bundling itu apa, tenda, slayer, meja prasmanan, semuanya harus harus ditulis. Jadi ketika kita loading, oh ini udah ada dengan harga segini-segini, ini udah masuk paketan belum? Nah ini biasanya kita sebagai jasa WO juga harus tahu seperti ini. Terus untuk rundown acara, ini adalah buku paduan kita
saat bekerja ya. Oh, ini seperti ini adalah biodata juga. Jadi itu kan namanya CPP siapa, ayahnya siapa, saudara kandung. Biasanya ini saat resepsi akan dipanggilkan kan, karena tidak mungkin ketika kita resepsi, kita mulai acara, kita tidak memanggil yang bersangkutan atau pemangku hajat dan biodata tersebut. Nanti yang akan memanggilkan adalah MC-nya. Susunan acara. Ini adalah salah satu contoh klien saya di bulan April. Ini venue-nya di Rustic Republic, jadi di luar ruangan. Ya ini yang harus hafal ya. Biodata dari klien tersebut, susunan panitia. Nah, karena yang bersangkutan ini Mbak Tutut sama Mas Bogar ini waktu itu jasa WO-nya itu adalah saya di hari H saja. Kemudian kebetulan saya MC-nya juga, berarti saya membutuhkan seorang project manager. Jadi saya tetap menjadi ketua WO untuk mengkoordinasikan semuanya, tapi saat di hari H saya ada PM sendiri. Nah ini akan ada penghubung keluarga, kemudian saat di situ pasti klien akan tanya ini sak menen mbak niki arep kerja sebagai apa. Nah di buku paduan ini kita bisa melihat tugas dari mereka. Oh Seto misalnya dia sebagai PM dan juga runners. Ini istilahnya biar budgeting juga sih sebenarnya. Ketika kru kita bisa dimanfaatkan dengan misalnya tamu 350 saja bisa dihandle 5 orang, kenapa harus 10 orang? Seperti itu. Pendamping CPW ya sekalian koordinator keluarga dan juga atas pelaminan. Kemudian ini kemarin hanya beberapa ya, sekitar 5 atau 6 orang akad temu resepsi semuanya. Pendamping CPW turun pelaminan, pendamping protokol sekaligus koordinator buku tamu, among tamu, dumas, ibu adat. Nah ini juga disertakan nomor teleponnya, jangan lupa. Jadi ketika kalian langsung menghubungi bisa langsung, tapi biasanya dari PM kita juga akan membuat grup sendiri. Jadi nanti perkenalan. Untuk urutan perkenalannya kan klien tersebut kan tidak mengenal kita siapa. Biasanya saya chat gini, assalamualaikum atau selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Evi. Saya di sini bertugas sebagai tim dari wedding organizer siapa, dan saya akan membantu gini. Jadi Mbak ada yang perlu ditanyakan seperti itu, kita akrab aja ngobrol, tanya basa-basi tapi jangan basi, peres tapi asyik peres gitu loh. Jadi istilahnya tetap ada attitude sendiri, karena kan sekali lagi kalau pendamping CPP sama CPW itu adalah wajah dari klien. Jangan sampai kita yang ditaruh di situ pembagian job listnya cuek, orangnya cuek itu jangan sampai gitu. Terus ini untuk vendor-vendornya, buku tamu, doa, tausiah. Kalau nanti yang pasrah siapa ditulis semuanya. Jadi nanti akan dihubungi sama pihak WO. Jadi eksisia, Noik ini datanya jam berapa, dekor PIC-nya adalah tim loading, PIC venue siapa, catering adalah tim catering, semua itu dari CPW-nya, pendamping CPW, sound system dari loading, PIC band loading, bridesmaid nanti LOMC, awang tamu, domas itu dari LOMC. Nah ini untuk petugas buku tamu sampai dengan PIC transportasi pun kita harus tahu detail nomor teleponnya. Kalau misalnya PIC transportasi ini telat, semua acara akan telat. Apalagi kalau misalnya kita di gedung, itu yang bertanggung jawab adalah pihak WO. Jadi kenapa kita harus punya nomor teleponnya semua? Nih, mulai dari make up, CPP, CPW itu kita harus tahu waktunya jam berapa. Ketika klien itu pakai adat Jawa, pakai suda atau pakai yang ininya diireng-irengkan, itu berarti kan butuh waktu untuk resepsi dengan gaun modern dan riasan modern. Kita sebagai WO juga harus tahu, oh berarti butuh waktu berapa jam. Waktunya dari mengganti acara temu, hairdo itu sampai resepsi itu juga harus dipikirkan. Inilah mengapa sebagai seorang WO kita harus benar-benar detail. Jadi taunya cuma tugas acara gini tok gampang ya, pra-acaranya revisinya itu seperti ngerjain skripsi seriusan. Ini susunan kegiatan akad, kemudian untuk temu manten. Mbak Linda nanti pakai temu manten nggak? Nggak. Tapi sedikit aja untuk temu manten sedikit tahu. Ini upacara panggih, sirih, telur, sewek, bunga, semuanya nanti akan ditulis oleh di buku paduan itu. Nanti prosesi acaranya apa aja, terus kemudian untuk peralatan ini siapa yang membawakan. Biasanya kan ada klien juga yang belum tahu tentang susunan acara dari temu manten.
Nah, kita sudah menuliskan untuk temu mantan kalau di Kediri itu ada dua, kontemporer sama temu langsung, temu yang ada jauh banget. Jadi tanya, Mbak ini mau temunya kontemporer atau biasa atau untuk mempercepat aja, pokoknya ditemokne gitu juga ada. Nah, ini untuk resepsinya. Untuk resepsinya itu biasanya kalau kita mulai jam 18 berarti mempelai itu harus datang maksimal jam 17.45 sudah berada di venue. Nah, ini kan ada keterangannya ya, sebelum MC sudah harus sounding foto buku tamu, amang tamu. Nanti kalau misalnya kalian bertugas atau teman-teman bertugas di tempatnya Mbak Linda, teman-teman kan di situ sudah ada list foto tamu, tapi siapa terlebih dahulu LOMC dan mantan ini biasanya udah berada di atas pelaminan dulu sebelum dikirapkan, foto dulu, semuanya diajak foto, petugas buku tamu, amang tamu, semuanya, nanti biar mereka bertugas, jadi udah selesai. Keluarga pun yang ada di situ juga diajak foto. Ayo foto di situ listnya dari keluarga besar Kota Madiun, bapak siapa, keluarga besar dari ini, gitu. Nanti yang belum dipanggil nggak ada, itu baru di akhir acara. Sudah, kemudian nih konsep kirapnya kita juga tuliskan, bahwa koordinasi mematikan lampu saat venue kali ini di order ya. Kemudian kembali mempersilahkan berikan doa-doa restu ketika MC opening. Ini tergantung juga sama kliennya, apakah ada doa pembuka, kemudian apakah ada sambutan di saat resepsi, nanti kita tanya ke kliennya tersebut. Kemudian saat kirap biasanya MC akan membacakan atau pemangku hajat terlebih dahulu, bapak ibu siapa, saudara kandung dari mas siapa, itu jalan dulu urutannya. Habis itu nanti kedua mempelai diiringi saksofon sama bridesmaid, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi tergantung konsep acara, tanya lagi ke klien, pengen yang ala Korea atau apa, biasa sih ala-ala seperti itu. Terus ada wedding toast, wedding dance, terus kemudian wedding cake, tergantung juga kliennya ini pengennya seperti apa. Kita tanya yang bersangkutan. Nah, ini untuk list lagu pun kita tanya berapa lagu yang akan dinyanyikan, saat wedding dance lagunya apa, saat lempar bunga lagunya apa, saat kirap lagunya apa, seperti itu. Terus ini adalah list foto. Untuk openingnya biasanya seperti ini. Jadi sebelum acara, wah mas aku gak buka ya mas ya, tak nyalain di sini aja. Sebentar. Mas ini wasabi nggak bisa ya? Internet. Biasanya please. Resepsi pernikahan Ciska Dora Ciberda Lena SI Ini suara saya kalau dan Satria Pancalaksana SI. Bersama kami persembahan khusus Darwin Rahmatsyah MUA, Elastic Decoration, Irwan Entertainment, DGM Videographer. Jadi seperti ini. Dan kita sambut kedua mempelai kita. Siapa dengan siapa? Kenapa nama vendornya dipanggil awal? Biasanya kita selanjutnya ada kerjasama juga, tapi kembali lagi ke pemangku hajat sendiri. Apakah berkenan untuk disounding seperti itu atau tidak? Oh ini, Mbak aku harus bayarnya apa? Oh aku tuh dipromosikan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang mereka klien tersebut bangga dengan menggunakan vendor-vendor yang sudah terkenal. Biasanya kalau fotografernya pakai Rio Motret kan bangga kalau misalnya di sounding. Dan terimalah persembahan khusus Rio Motret gitu. Wah, iki sih motonya mas artis sih. Seperti itu. Jadi ya balik lagi ke klien. Setelah ini saya akan menunjukkan foto-foto tugas dari wedding organizer dan nanti bisa dilanjutkan untuk penyusunan rundown acara mas, atau gimana? Oh cuma malut aku nanti tak ajak pulang. Orang tak ajak jalan-jalan. Kita tanya jawab aja ya.
Ini adalah teman-teman yang membantu saya. Ini adalah saya, ini adalah teman-teman saya, teman-teman inti. Biasanya mereka jarang sekali ada saat prosesi acara. Mungkin 1-2 orang. Nanti akan dibagi lagi untuk tim freelance lainnya seperti itu. Ini foto-foto saya ini saat di Surabaya. Ini juga, ini teman-teman waktu di Geraha YKP banyak sekali dan wanitanya itu bisa dihitung hanya 3 atau 2 orang. 1, 2, 3 saya ini. Kenapa kok jarang sekali menggunakan perempuan? Sebenarnya kalau perempuan itu kan lebih ribet. Nah, untuk laki-laki sendiri itu lebih cepat juga. Nanti kalau misalnya ada penataan kursi atau apa, mereka bisa nyetir mobil ini itu. Jadi mungkin perempuan hanya untuk mendampingi atau bertugas sebagai penjaga souvenir seperti itu. Tidak bisa digeser ini ternyata. Ini waktu acara artisnya Rosa ya, saya jadi LO seperti ini waktu itu sebelum pandemi COVID-19. Jadi bayangkan Grand City dari lantai 1 sampai lantai 5 kita ber-50 orang, tim BO nya 50 orang. Ini saat acaranya pemangku hajanya kalau nggak salah asisten gubernur. Terus ini teman-teman saya saat loading ya, kita sering foto-foto seperti itu. Ini waktu acaranya Didi Kempot. Ini teman-teman saya yang di Kediri, saat itu kita kerja di Surabaya bareng-bareng. Jadi saya perempuan sendiri. Ini teman saya semuanya juga sudah bekerja. Yang dari kanan itu sekarang sudah jadi PM-nya Iswedding di Madiun. Yang tengah perbankan juga. Kita udah punya pekerjaan sendiri tapi tetap kompak. Seperti itu. Ini acara di Kota Kediri. Ya perempuannya saya sendiri lagi-lagi. Ini teman-teman, biasanya kita pakai jas, terus kita juga ada photoshoot seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau bikin WO, biasanya kan kalau dari Kediri itu banyak sekali foto-foto yang ditampilkan kru-krunya. Pasti klien akan senang dengan kru-kru yang kayak tampan, terus kemudian ganteng, cantik seperti itu. Terus kita mau foto-foto konsep apa itu sebenarnya ya perlu-perlu nggak perlu gitu loh. Tapi ya itu kepuasan klien tersendiri. Kok nggak bisa ini diputer? Oh ya, ini photoshootku saat itu. Ini waktu acara sunatan Kapolres Kediri Bapak Roni, AKBP Roni Faisal Saifullah, anaknya maksudnya. Jadi kita pakai waktu itu adatnya itu Palembang dengan Jawa, jadi bajunya seperti ini. Nah ini waktu saya koordinasi dengan MC, sekarang saya PM ya. Terus kemudian juga ini koordinasi semuanya keperluan akad, membriefing MC juga. Apakah videonya tidak bisa diklik, Mas? Sepertinya sedang loading ya. Ini beberapa foto-foto saya saat bertugas jadi WO ya. Tapi kalau misalnya bermain di Instagram saya jarang sekali posting tentang WO. Karena saya membranding diri saya sendiri kalau di Kediri biarlah orang tahu saya sebagai MC aja gitu. Tapi ya tetap mainnya seperti ini. Kok tidak bisa? Apa? Bukan sih Mas. Ini ya tugas WO waktu ini untuk bantu CPW bisa dilihat benahin gaun, terus kemudian kita acara tuh banyak sekali susunan acara apa yang harus dicapai. Ini padahal intimate wedding. Nah kita kan biasanya bikin konten di TikTok itu joget-joget kayak gini, padahal lagi ribet pusing ya. Ini LOMC. Ini teman yang biasanya membantu saya semuanya. Nah ini saya joget-joget gitu ya, padahal mikir gitu ya. Nah biasanya tuh kita ada konten seperti itu untuk menarik pelanggan. Jadi wah WO-nya kayaknya pakai WO seru nih gitu. Jadi ya, memang sekarang itu kebutuhan konten sangat diperlukan ya. Titik-titik story sampai titik-titik ya nggak apa-apa karena kita bekerja di situ.
Itu saja mungkin dari saya. Ada yang ditanyakan, silahkan. Sebenarnya hari ini saya bawa video banyak sekali, ternyata tidak bisa di-play, ya apa ya Mas? Gimana teman-teman berminat untuk bekerja jadi WO nggak? Berminat ya? Oh sebenarnya kalau dipikirin susah ya, tapi kalau dijalanin ya gampang-gampang susah gitu. Sepertinya sudah banyak yang ngantuk gitu kan, karena sudah mendengarkan saya berjam-jam. Sekarang kita lanjut sesi tanya jawab atau menyusun rangkaian acara. Hari ini, tanya jawab boleh ya. Silakan tanya jawab. Untuk layout tadi saya sudah menunjukkan ya Mas ya. Yaitu adalah perintilan-perintilan sebagai WO-nya. Kalau jadi WO itu harus siap untuk pertama itu harus mendengarkan ya, dan mendengarkan celotehan klien ya. Karena biasanya kita itu selain mendengarkan celotehan klien, nanti pas di hari H itu belum ketemu tante-tante dan kawan-kawan yang lainnya, itu pasti akan menambah kita untuk bersemangat saat bekerja. Silakan teman-teman yang ada yang bertanya. Mbak Linda mungkin yang sudah menikah mau menjalankan resepsi. Silakan, kok diem aja sih teman-teman, tak tinggal mulai loh. Mungkin ada yang pertanyaan yang kurang tahu tentang CPW, CPP, atau nanti pas saat di acara seperti apa, atau nanti kita prosesi makannya gimana Mbak. Oh iya, sebagai seorang WO, karena kita tuh sebagai penyedia jasa, jangan sampai ketika ditawani klien gitu ya, Mbak silakan makan dulu, padahal acara belum selesai. Nah seperti itu juga masuk di attitude sih. Kita biasanya bawa nasi kotak sendiri. Kalau misalnya ada nasi sisa atau catering sisa, di akhir acara kita baru makan, karena juga rasanya tidak enak atau tidak nyaman kalau kita makan dahulu. Kalau minum air putih nggak apa-apa, atau mungkin di HT aku bantuin turun pelaminan, lagi mau kebelet pipis atau lagi capek duduk, oh ya silakan duduk pun sendiri. Jangan sampai bukan ketahuan klien tapi harus tahu tempat gitu kan. Jangan sampai kita ini ada kursi di depan, kita duduk di depan terus kita nyawang gini kan nggak mungkin. Jadi ya pastikan kita ada yang mengganti, karena kita nanti berdiri selama 4 jam itu juga luar biasa capek kalau tidak terbiasa. Apalagi sebagai pendamping CPW sama CPW itu pasti nanti di hati bantuin aku untuk tugasnya Ranis di situ, bantuin aku untuk di atas pelaminan sebentar aja 5 menit, aku tak duduk dulu gitu. Nggak apa-apa, itu manusiawi kalau menurut saya. Kalau di tempat saya usahakan untuk teman-teman itu tetap bisa boleh duduk, boleh makan, asal yaitu tadi tetap profesional kerja seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita sudah akhiri saja. Oh silakan, oh Mas Liminho, selamat malam. Selamat malam Mas Liminho, boleh perkenalan dulu namanya siapa? Oke, gitu. Saya tadi panggil WO itu pekerjaan tetap atau freelance. Bisa dijadikan tetap, bisa dijadikan freelance. Contohnya saya bekerja di Dinas Kominfo, tapi saya sekarang juga di jasa wedding planner. Bisa tetap itu sebagai marketing atau sebagai kita memang sebagai tim inti ya istilahnya, atau PM. Tapi kalau misalnya kita ada, biasanya WO ini adalah anak-anak kuliah ya, anak-anak kuliah yang mau lulus, mau nyari kerjaan, mau cari pengalaman, atau mungkin dijadikan freelance di akhir pekan seperti itu Mas Liminho. Jadi kalau misalnya kerja di tempatku sendiri itu ada tim inti sama freelance. Nah kalau freelance ini misalnya di tanggal 24 Juli Mas Liminho bisa nggak? Wah Mbak, aku anak skripsi. Oke. Tapi ya nggak apa-apa, karena sekali lagi kerja kita itu biasanya mulai di hari H, jadi di tanggal itu aja gitu, freelance gitu Mas. Tapi ya kalau yang itu ya mungkin marketing, PM, atau sebagai pemilik WO, siapa tahu nanti habis ini menambah banyak vendor-vendor Kediri ya. Kalau Mas Liminho sendiri aktivitasnya apa? Apa? Sedang duduk di situ. Awas. Aktivitasnya tidur Mbak, kebanyakan. Rebahan ya? Iya. Sekarang ini rebahan menerapkan protokol kesehatan ya Mas ya? Tepat sekali. Nanti bisa daftar di tempat saya juga boleh. Siap. Tapi ya biasanya itu kan namanya bekerja juga butuh modal ya.
modelnya itu adalah jas hitam sama dalaman warna putih hem. Nanti dasi dari kita seperti itu. Nanti kalau iya, saya di sini tuh saya bilang sama Mbak Linda, Mbak, tapi teman-teman tak ajak kerja boleh nggak? Oh iya nggak apa-apa. Oh iya boleh gitu. Karena saya sendiri kekurangan. Terus terang saya kekurangan teman-teman yang bertugas itu ya, karena regenerasi teman-teman saya juga sudah mulai bekerja, sudah mereka yang tahu WO, mereka membuka jasa WO, franchise juga ada seperti itu. Make up juga seperti itu, ternyata kita pakai vendor A, ternyata yang datang ke sana bukan yang make upin, itu sudah biasa seperti itu. Sudah membantu menjawab Mas Minho? Kata Mas Rista bayarannya biro Mbak. Oh, kalau WO sendiri kan hitungan kerjanya gini Mas ya. Kalau misalnya CPP dan CPW itu start jam 3 sampai dengan kalau akad temu resepsi itu jam 2 siang ya. Jam 2 siang berarti 14.00. Jadi jam 3 telu 4 5 6 7 8 9 10 11 11 jam ya. 11 jam satu hari. Kita UMR Kediri berapa sih? 2.200.000 ya. 2.200.000 berarti kalau dibagi satu harinya berapa? 100 ribuan ya Mbak Linda ya. Sekitar itu. Tapi kalau di WO kita start, kalau di tempat saya itu tim loading biasanya yang ngapa-ngapain itu 200.000. Jadi kalau paling banyak itu di hari H sebagai CPP CPW itu 450 sampai dengan 500.000. Banyak kan satu hari? Nah itu. Tapi tidak semudah itu Pak Guru. Nah kalau untuk jadi saya biasanya baginya itu beda ya. Jadi gini, tim akad itu pendamping CPP, CPW, LOMC sama operator. Tadi operator belum saya tulis, ada yang lupa. Operator itu adalah yang nanti berkoordinasi menjalankan lagu-lagu, kemudian morning express seperti itulah. Pokoknya gue ini sound system. Bisa jadi nanti loading sekaligus bertugas sebagai operator. Berapa orang Mas ini? 1, 2, 3, 4 ini untuk akad ya. Akad ini kan berarti durasinya 2 jam. Kalau pemberkatan berapa Mas? 2 jam juga. 2 jam ya, 2 jam. Berarti kita kerja itu dari sebelum pra acara 1 jam sebelumnya, berarti 3 sampai 4 jam. Nah, itu biasanya di tempatku 200 sampai dengan 250. Itu per orang, tapi beda CPP sama CPW itu beda. Intinya beda. Karena mereka kerjanya lebih keras gitu. LOMC pas kita cuma datang gitu aja sih sebenarnya. Tapi ini tidak menjadi panutan ya Mas ya, istilahnya setiap vendor itu punya harga sendiri-sendiri. Jadi ada yang di Kediri dengan price list 15 juta katakanlah di resepsi dengan 10 orang, mungkin dia dikasih 1 hari atau 1 acara, kita bilangnya 1 event ya. Jadi kan akad temu resepsi itu berarti 3 kali. Jadi aku bilang 300 sampai dengan 500.000 itu berarti 3 acara langsung berurutan ya. Tapi rasanya yo negone wong mantu ya wis ngono kae lah, gak sing piye-piye itu segitu. Kalau ikut akad aja nggak apa-apa, ikut temu aja nggak apa-apa, ikut resepsi aja tergantung project manajernya seperti apa sama vendornya. Jadi itu siraman juga beda gitu kan. Yang memahami adat sama yang tidak memahami adat, mestinya kita yang belajar. Kita kan sebagai WO kita belajar tentang prosesi akad, temu, resepsi. Ini pun juga ada sertifikasinya gitu kan. Maksudnya aku sendiri juga harus belajar bagaimana sih acara pemberkatan itu setiap gereja beda loh, gitu loh. Jadi aku yang harus datang ke sana, aku harus nulis gini-gini ya. Masa bayaranku podo mbak sampean sih pas tekon yang acara kan juga lucu. Ya seperti itulah, kurang lebih seperti itu Mas. Jadi nanti bisa, kalau misalnya sekarang itu banyak sekali open recruitment di Kediri sebagai kru WO. Dan silakan dikepoin untuk vendor-vendor namanya apa saja. Pasti sudah sangat, mereka semuanya bermain sosial media Instagram. Saya yakin mudah sekali untuk ditemui. Paket bundling seperti itu. Sudah cukup menjawab Mas Riminho? Semoga drama Koreanya semakin laris. Oke. Apa? Oh mau nikah? Oke siap. Nah ini ada yang gimana? Oh rabinya sama Maya. sama yang Mbak Yaya.
kapan Mbak? Siapa tahu pakai jasa WO saya atau pakai MC saya gitu ya Mas. Gimana? Oh gitu ya, jadi tetap gitu ya, MC-nya tetap saya ya. Gak apa-apa. Nanti pas acaranya Mbak Linda, nanti kita koordinasi aja bareng-bareng Mas. Setelah ini nanti kan kita udah tahu nih, oh gini. Nanti kita langsung aja ke acara rapat final meeting vendor. Kebetulan tanggal 24 saya itu juga ada acara, tapi di Grogol. Ya mungkin nanti untuk pendampingan WO kalau misalnya sekaligus sama saya nggak apa-apa, tapi pas pra acaranya mungkin saya nggak ada, tapi nanti saya bisa bantu untuk koordinasikan. Jadi biasanya tuh saya satu hari ada 2 acara seperti itu juga ada PIC transportasi gitu kan. Jadi nanti untuk tempat ini. Apalagi kalau saya kan WO saya kan ada bukan WO saya ya, kalau Is Wedding sama Sultan Ingrat kan saya bekerja di sana. Tapi kalau di Kediri saya juga punya WO sendiri. Untuk namanya enggak, saya pakai paket bandingan sama dekorasi semua gitu loh. Jadi bukan yang berdiri sebagai WO gitu. Saya lebih suka menjadi wedding planner daripada wedding organizer gitu. Silakan, ada yang bertanya lagi? Mbaknya mau nikah? Mbak, siapa Mbak Lila? Oh Mbak Laili, mohon maaf Mbak Laili. Silakan mbaknya yang berjaket warna biru. Silakan perkenalan, namanya siapa Mbak? Ya, perkenalkan, nama saya Nita. Di sini saya ingin bertanya ya, event kan nggak wedding aja ya, nggak menutup kemungkinan kan lamaran juga perlu IO. Nah, itu jumlah anggota timnya itu berapa dan job desk-nya itu lebih ke apa gitu. Terima kasih. Oke, saya dari tadi ternyata lupa tidak menyinggung perintilan lainnya ya, selain sebagai di acara resepsi adalah lamaran. Kemarin saya juga event engagement juga. Kalau seperti lamaran, akad itu krunya sedikit Mbak sebenarnya. Untuk press list sendiri juga beda harganya dengan resepsi, karena kita kan resepsi biasanya butuh 10 orang. Kalau untuk lamaran sendiri butuh pendamping seperti hampir sama dengan akad, CPP, CPW, LOFC sama operator. Jadi kemarin saya MC, saya juga nge-WO nih. Kalau untuk engagement itu biasanya susunan acaranya itu adalah prosesi penyerahan seserahan, penyambutan, kita opening MC, doa, habis itu pasrahin nabi, penyampaian maksud dan tujuan. Nanti LOMC silahkan ditanyakan nanti siapa yang mewakili dari keluarga mempelai laki-laki, mempelai wanita. Setelah itu nanti mempelai wanitanya ada gimmick didatangkan pakai jaring atau apa, nanti silahkan dipilih siapa gitu, tergantung kreativitas EO-nya seperti apa sama MC-nya, biar acara itu semakin hidup. Jadi acara akad, temu, resepsi itu bagaimana kita juga harus berkoordinasi dan memikirkan MC ya. Jangan sampai WO sama MC itu berjalan sendiri-sendiri. Jadi kan biasanya kalau setelah prosesi akad atau lamaran yang sudah penyampaian maksud dan tujuan itu, kita harus bisa membawakan suasana biar lebih ceria lagi karena sudah acara formal. Nah, setelah ungkapan kasih sayang, kalau biasanya di Kristen nanti akan ada penyampaian firman seperti itu. Selanjutnya setelah didoakan, baru nanti kita ada games juga, terus makan seperti itu. Sebenarnya bersama dengan prosesi lamaran sebelumnya, tapi balik lagi ke konsep acara ke klien seperti apa, mau minta gimmick nggak, gamesnya seperti apa gitu. Kalau ada WO itu jauh lebih mudah terkoordinasi, jadi biar mempelai istilahnya duduk dengan tenang, operator sudah ada yang operatori. Kalau kita pasrah ke saudara yang belum tentu tahu atau mungkin masih dibantu, kalau keluarga atau saudara itu memang dipersiapkan seperti itu, tapi kalau tanpa briefing koordinasi bisa nanti ditinggal apalah nyapain gitu kan. Tapi kalau kita ada WO dan ini cuma 3 orang, 2 orang bisa. Kemarin saya itu cuma berdua aja, jadi pakai saudara. Jadi temanku yang satu jadi BM, nanti koordinasi sama 2 orang ini. Kalau nanti jadi CPW ya, nanti ini data gini, aku MC-nya langsung jalan semuanya. Oh ini bapaknya taruh sini, nanti koordinasinya dengan ini di sini, duduknya di sini. Tetap plek untuk keluarga mempelai laki-laki taruh di sebelah sana. Silakan ibu untuk bisa duduk di sebelah sini, gitu. Ibu kita tidak akan mulai acara sebelum yang di depan diisi terlebih dahulu. Itu nanti tugasnya WO seperti itu.
karena juga akan kebutuhan konten juga ya, lagi-lagi dokumentasi itu akan kosong, jelek sekali kalau di depan tuh kosong. Dan biasanya orang Indonesia itu hobi banget duduk di belakang, padahal di depan sama di belakang itu akan sama aja terlihat. Seperti itu Mbak. Oke, pertanyaan lagi Mbak. Ini mungkin pertanyaannya agak privasi buat WO ya. Untuk banding vendor juga antara WO dengan vendor itu kira-kira up-nya dari WO berapa persen dari harga vendor yang jenengan pakai kayak gitu? Oke, kelebihan dan kekurangan paket bundling. Paket bundling itu biasanya terdiri dari MUA, dekor, foto dan video. Biasanya nulisnya video. MUA, dekor, foto dan WO ya. Plus MC. Biasanya ini tulisannya gini, plus MC gratis. Tapi percaya nggak sih kalau misalnya di suatu acara itu ada yang digratisi, memang kita bensin nggak bayar. Ya biasanya kan promonya seperti itu. Terus kemudian gini, nanti tahun sekarang sama tahun depan harganya beda loh Mbak. Kalau tahun 2019 kita pakai bundling, ada yang mulai dari start 10 juta. Di 10 juta udah dapat semuanya ya. Kalau dekorasi kan banyak ya. Ada yang start, gak mungkin kalau di bawah 10 juta berapa ya, 20 juta. Venue juga membutuhkan di mana tempat kita, itu juga mempengaruhi harga juga. Katakanlah 10 juta, dekorasi diambil 5 juta, foto video itu 6 juta, 3 juta. Terus WO sama WO-nya karena ini acara akad aja berarti butuh berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Oh WO-nya 1,5 juta aja wes gak apa-apa, nanti per orang 200 gitu. Ya kan gitu kan, karena kita pakai banding seperti ini, perhitungannya seperti itu Mbak. Oh nanti MC-nya ditulis gratis, tapi inputnya nanti mungkin sama semuanya atau sama dekornya gitu. Nggak enaknya paket banding itu ketika ada tambahan-tambahan di luar paket itu. Jadi ternyata dekor ini cuma dekor tok, welcome gate-nya nggak ada. Kemudian meja kursi tidak masuk di sini, gitu. Itulah kenapa klien harus tahu detail paket bundling ini apa aja, tolong dijelaskan, jangan termakan harga, gitu kan? Kan biasanya kita, oh ini harganya itu sakmene murah, nenggone Panglima Resto, ternyata per pack-nya itu hanya 100 aja. Kalau misalnya mau acara di hotel, ini satu tips aja buat teman-teman semuanya pengen bikin acara di hotel. Biasanya kan digratisin itu gedungnya digratisin dengan minimal pesan 100 pack. Sementara tamu kita itu 350. Misalnya 350. Apakah 350 ini di resepsi semua atau dibagi di akad, temu dan resepsi. Nah, per packnya di Lotus itu harganya 100.000. Tapi kalau misalnya kita pakai jasa wedding planner karena kita sering kerja sama, harganya 80.000. Permainannya biasanya gini, kalau kita misalnya kan kita kerja sama dengan vendor tuh, pasti nanti akan dikasih harga turun atau naik gitu kan Mbak ya. Itu kan maksudnya per vendor beda-beda. Untuk menyiasati per pack ini, sebenarnya paketan, ambil contoh di salah satu hotel Kediri itu, oke, kita wajib 100 pack ini kita pesen yang harga 100.000. Tapi kenapa kita nggak pilih untuk beli paketan yang lainnya seperti soto atau bakso dengan harga 20.000 atau 25.000? Kalikan aja 20.000 kali 100 orang berapa? Kan jauh lebih miring. Intinya itu kalau misalnya per hotel itu kan beda. Ada yang boleh bawa nasi dari luar atau catering dari luar, atau separuh atau seperempat, perjanjiannya seperti apa. Tapi untuk misalnya kita pengen tetap punya paketan di hotel tersebut, ya ini untuk menyiasatinya. Always keluarga, tapi biasanya kok gak enak toh iki soto, kasihlah pilihan 350. Oke, kita pesen 350, tapi nanti kan nggak mungkin kita pesen makanan berat ya, ada bakso, soto, kemudian makanan-makanan ringan yang harganya jauh lebih terjangkau seperti itu Mbak. Nanti kalau misalnya pengen tahu seperti itu lebih lanjut bisa hubungi saya Mbak ya. Oke. Terima kasih Mbak. Bisa hubungi Backdrop tidak hadir juga. Saya hubungi itu saya juga dekorasi. Oh gitu, dekorasi. Nanti kalau Mbak pengen bikin paket bundlingan, coba aja kerjasama dengan Pak MUA atau
ataupun dekor atau semuanya yang enak diajak kerjasama Mbak. Karena paket bandingan itu yang krusial sendiri waktu di dekor itu mungkin Mbak punya paketan harga 6 juta gitu kan. Ketika kita kerjasamanya nggak enak juga, itu nanti akan mempengaruhi dari paket suksesnya acara paket banding tersebut gitu loh. Oke, berarti intinya kalau tim WO itu nggak ambil laba dari vendor, Nggak. hanya maksudnya jasanya sudah terperinci sendiri gitu Oh ya? iya, dari 10 juta ini katakanlah dibagi ya, semuanya 3 juta. Dekor kan biasanya paling mahal ya Mbak ya. Dekor itu 5 juta, terus foto video 2 juta, WO-nya 2 juta gitu. Jadi 10 juta ini sebenarnya hitungannya sudah sama dengan ini, tinggal bagaimana cara kita untuk mempromosikan. Misalnya plus gratis MC atau WO plus gratis protokol kesehatan. Kalau di tempatku sendiri, kalau pakai akad temu, resepsi, siraman, pengajian, gratis MC, gratis apa gitu. Tapi nanti dengan harus pakai pesan ini. Semuanya sebenarnya tinggal bagaimana cara kita untuk mempromosikan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang paling enak itu Mbak gandeng bukan dekor. Misalnya nama kayak aku nih ya, aku nih seorang diri Evi Merdika gitu. Aku kerjasama dengan vendor-vendor yang sudah terkenal di Kediri. Jadi mas ini katakanlah dekor yang sampai namanya apa? Apa? Backdrop titik Kediri. Backdrop titik Kediri. Udah terkenal nih, orang udah tahu backdrop. Sampai pakai aja gini, paket dekorasi pelaminan harga 16 juta free WO. Sebenarnya dekorasi sampai itu harganya 10 juta. Tapi karena free WO klien sendiri, wah ini harus free WO gitu kan. Ya, soalnya saya pernah menjumpai WO itu seharga 26 juta gitu loh. Itu hanya event aja, hanya pengatur acara. Saya shock kan dari situ. Padahal vendor itu sudah di luar dari WO kayak gitu. Iya begitu. Berarti udah punya harga sendiri ya. Harga sendiri. Tim WO. Iya, tiap vendor sekali lagi beda ya harga. Kan tidak mungkin kalau di Kediri kita jual harga 26 juta resepsi saja. Itu kalau saya yakin di Surabaya dengan teman-teman saya yang good looking seperti itu, kita yang ada yang sebagai laki-laki udah bekerja di mana-mana gitu kan, itu harganya siraman saja sampai tahu 80 juta, bayangkan 80 juta hanya sewa orang tok, tapi ya payu 80 juta, terus 150 juta dengan 10 orang per 10 orang, makanya aku paling senang ngejognya Surabaya. Tapi kalau di Kediri diregoni 100 juta apa ya masuk akal Mbak. 70 juta all paket aja kadang-kadang masih susah kerjainnya gitu. Ya bagaimana cara kita untuk bisa lebih inilah gitu. Ada pertanyaan lagi? 1, 2. Loh Mas Minggu kemana tadi? Satu kayak oh ya silakan. Standarnya apa ya? Dekor. Masalahnya bukan WO itu berapa kalau biar kita teman-teman itu bisa belajar. Oh, oke, siap. Dihitung aja. Kalau untuk WO itu per orang ambil rata-rata 300.000 gitu ya, 300.000 per orang untuk satu hari kan sudah lumayan. Kita bekerja mungkin kurang lebih 8 jam ya per 10 orang. Kalau aku sendiri kalau jasa WO ku itu seharga 6 juta, 5 juta, 6 juta resepsi ya, resepsi aja, bukan akad temu resepsi. Resepsi atau akad temu resepsi dalam satu hari 7 juta. Itu sudah menurutku sudah masuk akal sekali di Kediri karena banyak sekali harga-harga di atas itu gitu. Tergantung bagaimana cara kita mengaturnya lagi. Kalau teman-teman pengen memulai usaha WO di Kediri karena kita persaingan harga juga, ya yang pasti jangan terlalu mahal tapi juga jangan terlalu murah. Ambil tengah-tengahnya aja. Katakanlah di Kediri itu 10 juta ya, ambil aja sekitar 7 juta atau 6 juta itu sudah bisa jalan. Karena yang dipikirkan tuh distribusi juga, kita butuh mobil ya. Terus kemudian peralatan seperti HT, terus konventi, prokes, hadiah dan kawan-kawan. Itu butuh seharga seperti itu. Jadi nanti kalau mau bikin nanti foundernya siapa? Mbak Linda. Kurang lebih segitulah harganya. Kalau bicara harga relatif Mbak, jadi nggak bisa sebenarnya namun kalau dekor sekaligus free WO juga nggak apa-apa loh gitu kan. Nanti teman-teman bukan free dalam artian marketing ya, seperti itu. Mas Riminho, adik aku dari mana?
Ada yang ditanyakan lagi? Ternyata masih jam 8. Sudah jam 9. Tak, apakah di sini ada yang masih sekolah? Saya. Oh, Mas bimbingan. Oh, masih yang di belakang belum kenalan namanya siapa, Mas? Oh, Sojoki. Kenalkan saya Jessica SNSD. Silakan, mbaknya yang cantik. Wah, dibuka saya terpesona. Oh, dia sama udah tahu kok, Mas. Kan misalnya aku sama Gimana kan? aku sama Vera ini kan pihak keluarganya Mas Ista, Mbak Linda. Terus kita mau masuk ke ini bagian dari apa yang namanya WO. Nah kira-kira pantasnya jadi apa ya Mbak? Soalnya kan masuk keluarganya kayak Rio sendiri gitu kan, kayak dilihat orang tuh gak apa-apa gak sih? Terus kalau misalnya masuk WO itu cocoknya di apa gitu? Oh iya. Kalau keluarga, sebenarnya kalau perempuan itu lebih baik jadi pendamping CPW ya, karena lebih mengerti wanita sama wanita. Tapi kalau keluarga, sebaiknya Anda sebagai runners atau enggak protokoler. Nanti kan biar bisa tiktokan sama LO yang lainnya, LOMC atau apa. Oh ini loh bapak ibuku atau dari keluarga besar siapa, nggak ada di runner acara, ucapkan selamat datang gitu. Jadi kan lebih tahu, lebih kenal. Atau mbak ini loh mbak yang namanya bapak ini untuk perwakilan keluarga penyambutan gitu. Tentunya sebagai protokoler sih menurut saya. Protokoler itu yang Protokoler itu yang bertugas memberitahu seperti tamu VIP atau yang butuh untuk disonik sama MC. Kalau di pas acara kan ada yang datang gitu, kami ucapkan selamat datang dan selamat malam, terima kasih atas doa restu kepada Bapak Bambang selaku manajer PT apa atas di hari bahagia Evi dan juga Lee Min Ho seperti itu ya. Terima kasih Bapak atas rawuhipun, atas kesempatan ipun gitu. Pas MC ini peres-peres sampai atas pun dulu. Oh ya udah selesai bapaknya, oh aku disambut gitu. Sebenarnya seperti itu aja sih, kayak untuk menghormati beliau yang sudah datang atau keluarga. Kami ucapkan terima kasih banyak atas doa restu dan kehadiran dari keluarga misalnya Bapak Kohajatnya namanya Pak siapa ya? Pak Andi gitu. Terima kasih banyak untuk keluarga besar Bapak Andi sudah hadir di sini di tengah-tengah kita bersama. Atau mungkin dari rekan-rekan alumni SMP siapa? SMP mana gitu kan? Mana suaranya nih, kita kumpul bareng nih, kita flash moban bareng. Biasanya gitu pas entertain gitu kan, makanya kita flash moban bareng gitu. Nanti kita yang ada di WO kita akan melihat siapa aja orang-orang yang bisa diajak untuk tiktokan. Iki loh kayak wongnya seru gitu kan. Dan ketika akun naruh mic gini, perkenalkan namanya siapa, terus mbaknya diam aja, kan mati acaranya. Jadi WO itu juga harus cerdas untuk membaca orang yang ditanya atau diajak untuk tiktokan main games. Flash mob juga seperti itu. Mau merek kita yang joget di depan, yang di belakang sama playnya di tengah-tengah gitu, biar kelihatan rame. Seperti itu. Lempar handphone kita, ayo mbak lempar gitu. Ayo kita kumpul semuanya. Kalau MC kan cuma mengkoordinasikan. Itulah enaknya kenapa kita punya pakai WO. Kita bantu koordinasi semuanya, nanti untuk kebutuhan konten jauh lebih bagus. Konfeti nyala pas wedding kiss gitu kan. Jadi kita konfeti nyala duar gitu kan, video shoot. Nah itu nanti sebelum itu perencanaan. Oh nanti pas wedding kiss di sini loh, di sini. Nah pas MC-nya ngomong, karena sampai ini keluarganya, Mbak Ojo ini anak keluargaku sing dari sesepuh ada tokoh masyarakat, kayaknya kok nggak sopan atau kenapa. Oh ya kita tunggu jeda dulu berapa gitu kan, seperti itu. jadi protokoler itu maksudnya kayak menyampaikan ini ke atas. Iya, protokolnya sama runners nanti diwakili sama pihak keluarga, nanti disampaikan ke LOMC atau project manager yang ada di sana. Jadi kan MC ini kan juga sebagai seorang orang luar ya Mbak, yang tahu di situ pas hari H itu kan, kita juga tidak tahu, maksudnya kita berusaha untuk tahu kan dari tulisan itu, untuk yang bersangkutan sendiri kan belum tahu pasti orangnya seperti apa. Nah sebagai protokoler atau pendamping PIC dari keluarga, kenapa saat acara itu harus ada PIC dari keluarga? Mungkin entah itu dari penerima tamu atau apa, itu untuk memberitahu, ini loh namanya bapak ini VIP nomor urut 1, bapak baju biru, di HT udah kayak gitu. Gunanya HT, kita juga harus peka dengan HT teman-teman, karena kadang-kadang kalau band udah main itu susah dengerinnya. Jadi balasannya itu kalau sudah dibalas, oke siap diterima atau apa,
oh berarti udah diterima gitu. Untuk patokan diterimanya itu adalah ketika sudah disandingkan sama MC. Ketika belum disandingkan sama MC, tanya terus gitu. Karena itu sangat penting sekali ya. Nanti daripada dikomplain di atas pelaminan, kok ini bapaknya nggak disebut gitu. Aku sendiri waktu acara itu sering kali ketika beliau sudah turun, aku baru ucapan matur suwun bapak ini karena mungkin dari WO-nya mungkin masih protokolnya cuma 1 atau 2 orang, masih ribet gitu kan. Ternyata beliau udah turun, gak apa-apa selama orang itu masih ada di situ ya kita sebutkan. Tapi kalau misalnya ada nih keluarga atau klien yang minta, semua tamu undangan sama mbak, sudah tidak ada VIP, tidak ada ini karena ini semuanya sama hadir di acara saya, kita kembalikan lagi. Oh siap. Dan tugas WO itu harus memberi solusi ya. Kalau klien nanya, kita jawab. Entah itu saran diterima atau tidak, konfirmasi lagi ke PM. Seperti itu. Pernah kejadian ganti hotel, nggak konfirmasi, akhirnya bingung pas Morning Express yang di beauty shoot yang di CPW-nya kan bolak-balik. Mempelainya aja sampai seperti itu. Mobil juga, mbak mobilnya dia dekorasi nggak gitu. Nanti ada foto ala-ala, video shoot ala-ala jalan, mumpungin gumulos, gak usah harapku gitu. Kan juga butuh waktu. Seperti itu mbak berwajah kuning yang senyumnya cantik sekali. Masnya silakan bertanya. Ada yang bertanya? Di sini ada yang jadi vokalis ya? Pasti siapa? Sudah melihat? Oh. Biasanya kalau teman-teman majelis tuh enaknya kita sudah ada band, kemudian vokalisnya juga sudah ada gitu ya mas ya. Nanti yang mengiringi biola atau apa udah ada kan, jadi kita tinggal memanfaatkan talenta yang ada begitu. Jadi bisa nanti. Tapi bandnya pakai luar ya mas ya? Enggak, maksudnya kalau bikin WO nanti sekaligus paket batik, ada band, terus kemudian ada apa-apa kan enak gitu kan. Silakan, ada yang tanyakan lagi? Gimana mbak? Enggak apa-apa. Silakan. Ini pakai mic dulu. Saya juga aneh kok di sini. Tanya saja. Kan kayak pernah ngomong gitu toh, kayak apa itu mempelainya itu udah kayak pesen, tadi kan katanya mbaknya juga minta gitu kan, maksudnya include-nya gitu. Nah itu kan kayak pernah ngomong kayak pengantinnya minta kayak sop, tapi biasanya kayak bude atau tante, biasanya tiba-tiba masuk viral itu ya? Iya tahu kan mbak, tiba-tiba kayak minta lebih ditajemin lah kayak gitu, nanti terus gimana itu kira-kiranya? Atau kayak di dekornya biasanya kan kayak ada pengantin yang minta simpel-simpel aja, tapi kata keluarganya kok kayak kurang ramai, kurang seger, itu kayak gimana? Oke, itu permintaan klien sendiri ya mbak ya? Tak jawab. Kalau dekor biasanya gampang sekali untuk menjawabnya. Ini pesanannya sudah seperti ini, tidak bisa pas di hari H untuk diganti. Kalau mua seperti yang lagi viral sekarang, itu balik lagi, karena kita kan WO sebagai pendampingi, berarti itu kan koordinasinya sama MUA mereka yang bertugas di situ. Tapi kita juga akan tetap sekali lagi memberikan solusi. Jadi sok-sokan aja tahu, Bu, kalau misalnya lihat nih wajah kliennya seperti apa. Biasanya kan karena kita sudah dekat sebagai seorang CPW. Aku nggak sulit gini-gini. Tanya yang bersangkutan, tanya yang kliennya lebih enakan yang mana. Kita sebagai WO kita harus berada di kubu klien ya. Jadi sekali lagi, siapa yang membayar dana kita yang akan berada di sini. Tapi kalau misalnya pas di hari H itu tidak sesuai dengan job desk atau dan gini atau tidak sesuai dengan pesanan, kita juga harus berani untuk bilang tidak ada boleh bilang dengan ini. Kalau misalnya ini saya konfirmasikan lebih mahal lagi ya. Biasanya itu jagakan foto booth ya, itu simpel sekali tapi harganya 100.000. Cek. Nah, ini tidak ada di list untuk apa ya bahasa Indonesianya. Tempatnya untuk foto booth tidak ada, Bu. Kalau misalnya pesan, saya tanyakan, konfirmasikan ke dekor terlebih dahulu. Setelah sebelum konfirmasi ke dekor, tanya dulu ke PM. Tapi yang bersangkutan klien tersebut harus ACC. Nanti pas rembes, pas ada kurang-kurangnya itu hitungannya jelas gitu kan. Jadi WO setelah selesai acara tidak serta-merta meninggalkan. Kita tetap ada laporan atau hasil apa aja yang kita kerjakan. Apalagi kalau wedding planner itu rinciannya lebih banyak lagi. Kalau WO kan bertanggung jawab pas di acara. Kalau wedding planner di semuanya acara. Gitu. Seperti itu Mbak. Jadi kalau untuk MUA ya
balik lagi ditanyakan semuanya seperti itu. Mbak Linda ada pertanyaan? Oh silakan Mas, monggo. Wah ini aku beda kalau tak geser. Ya, ya Mbak, terima kasih. Tadi kan sudah dibagi tugas-tugasnya. Nah, waktu meeting vendor sama penulisan kayak gitu itu tugasnya yang bagian mana Mbak? Tadi kan maksudnya susunan acara terus mengatur itu apa ada sekretarisnya sendiri, beli di mana, di mana, sama meeting itu semua BO diajak atau siapa saja? Sudah, terima kasih Mbak. Terima kasih. Jadi begini Mas, untuk tugasnya project manager adalah yang bertanggung jawab atau ketua wedding organizer tersebut. Jadi yang menulis ini, semua ini adalah yang menulis saya. Jadi harus ada yang ditunjuk satu ya. Kalau misalnya pakai jasa WO nanti akan ada untuk penulisan dan acara. Jadi klien waktu kita pertemuan nanti kan ada yang di situ untuk ketemu 5 kali, tapi kalau misalnya untuk 3 kali maksimal 3 kali, kalau untuk chattingan sampai akhir acara gitu kan. Tanya biodata semuanya masukkan di rundown. Nanti acaranya jam berapa sampai jam berapa Mas? Kalau acaranya sampai dari jam berapa? 9, 10, 11 sampai jam malam. Sampai malam. Nah ini adalah tugasnya PM untuk bagaimana cara melihat sesi pertama, kedua, ketiga, pra acara, beauty shoot, photo shoot, itu nanti tugasnya untuk menulis di rundown acara. Jadi di awal ini kan, wah isinya oret-oretan ternyata. Nah kalau ini adalah rundown ditaruhkan di MC. Ini untuk pegangan MC yang simple saja. Nanti MC sendiri kalau ketika dia biasanya itu opening kayak gitu ada. Nah untuk biodata nanti bisa ditulis di depan di sini. Jadi ketika tim BO yang tidak ikut final meeting Mas, yang ikut final meeting itu adalah perwakilan BO sama perwakilan seluruh vendor. Jadi ketika perwakilan itu kita tinggal klarifikasi apa saja yang didapatkan, vendor dekorasi, bandnya nyanyi berapa lagu, MC semua kita kumpulkan. Nah untuk tim BO nya sendiri itu adalah untuk mengklarifikasi jam-jamnya tersebut. Ini berkaitan untuk make up, loading, semuanya secara detail. Seperti ini untuk nama-nama vendor, nanti ini akan dihubungi sama pihak tim BO sendiri yang sudah dibagi job list-nya yang saya sebutkan sebagai LO tadi. Terus rundown ini yang buat adalah BM-nya, nanti jam-jamnya ditulis disesuaikan, terus apa aja yang ada, apa aja yang nggak ada gitu, sedetail mungkin. Jadi pas waktu acara, lomba acaranya neng omah, tapi molor gak apa-apa. Entah di rumah, entah di gedung, entah dimanapun kita harus berpegang teguh pada rundown. Karena apa? Satu acara telat, kita tidak menjamin panitia yang ada di sana ya, termasuk penerimaan pasrah terima, MC, band. Kalau kita semuanya sudah bekerja secara profesional, acara selesai gitu. Apalagi kalau misalnya di gedung ataupun di hotel ya. Jadi itu yang sangat krusial sekali waktunya, yang tidak bisa untuk diperhitungkan gitu. Maksudnya kayak nanti sejam tambah segini gitu. Pernah aku ada acara molor 15 menit, Mbak ini jasa itu tak pateni lek gak dambar. Soalnya perkara prokes atau apa alasannya gitu kan. Balik lagi, makanya tugasnya WO adalah untuk mengontrol jam acara.